Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya perkenalkan diri, saya Melinda Rahmawati, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamzah. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu rangkaian kegiatan Mono Nusantara yang saya jalankan di Universitas Bina Bangsa Sempena Banda Aceh, yakni kunjungan ke Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh dan Romo Aceh. Sebagai kegiatan pertama kami, yakni kunjungan ke Masjid Raya Baitur Rahman. Kegiatan ini memang pada saat ini dijalankan melalui daring dengan menggunakan media video conference Zoom yang disediakan dalam kurs pada dikti. Hal yang dapat saya ambil dari kunjungan daring ke Masjid Raya Baitur Rahman ini adalah masjid ini memiliki sejarah panjang bagi masyarakat Aceh dan menjadi saksi dari berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Dari mulai penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, hingga bencana besar tsunami yang melanda kota Banda Aceh di tahun 2004. Ini Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi ikon dari kota Banda Aceh dan ikon dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu sendiri. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengalaman dalam isu toleransi, pembinaan melalui catatan sejarah yang tertulis, tanggapan dari masyarakat kota Banda Aceh, hingga hadirnya miniatur dari Masjid Raya Baitur Rahman ini yang terdapat di Klagenfurt, Austria. Dari bangunan ini sendiri memang bukan bangunan asli, bangunan ini mengadaptasi dari desain Mughal India dan terdapat di halamannya ini sudah terdapat 12 payung yang didesain mirip seperti payung di Masjid Madinah. Terdapat 12 payung yang mengelilingi Masjid Raya ini. Dan masjid ini juga menjadi saksi perlawanan rakyat Aceh dan keteguhan masyarakat Aceh. Sebabnya Masjid Raya ini menjadi sangat ikonik dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu sendiri. Selanjutnya kegiatan yang kami lakukan itu adalah kunjungan Romo Aceh. Nah, sebagai rumah tradisional dari masyarakat Aceh, Romo Aceh ini tampak dari luar terlihat memang mengadaptasi dari geografi tempat tinggal masyarakat Aceh itu sendiri ya. Ada yang khususnya yang di pantai ya. Terlihat sekali bahwa Romo Aceh ini memang desainnya rumah panggung yang tentu sudah kita ketahui bahwa kalau rumah panggung ini dia tahan terhadap guncangan dan dapat melindungi dari binatang buas juga. Dan untuk bangunan dari rumah Aceh itu sendiri banyak sekali filosofinya. Di masa yang saya ketahui dari kunjungan kami ke Romo Aceh, Romo Aceh ini sendiri menjadi salah satu bukti bahwa masyarakat Aceh
Dari dulu hingga ini masih memegang teguh adat istiadat yang termaktub dalam kitab adat yang umum dikenal dengan Ma'utalam atau Mahkota-Alam. Isi Ma'utalam yang membahas mengenai pembangunan rumah adalah tiap-tiap rakyat mendirikan rumah atau masjid atau balai atau menahah. Yang menahah itu adalah muholah atau langgar. Pada tiap-tiap yang itu hendaklah dipakai kain merah dan putih itu sedikit. Jadi terdapat kain tertentu yang digunakan dan bahan-bahan tertentu yang digunakan dalam pembangunan rumah Aceh itu sendiri. Pertama dari ayunya tidak sembarang ayu yang digunakan, dan pemasangan tiang pancangnya itu ternyata berbeda dengan daerah-daerah lain. Tiang pancang yang digunakan ini caranya seperti kunci lock, atau kalau kita lebih mudahnya seperti memasang puzzle saling terhubung satu dengan lain, jadi benar-benar fleksibel rumah ini, bisa dibongkar pasang. Dan rumahnya ini memang cukup, kalau kita lihat memang ukurannya cukup besar dan panjang, karena seperti di sebelah kanan dapat kita lihat bahwa desain dari rumah Aceh ini terdapat 3 serami atau 3 seramo, yaitu ada seramo atau seramo depan, ada seramo tengah. Seramo tengah ini yang dihuni oleh tuan rumah, dan terdapat 2 ruangan, yaitu rumah Anjung dan rumah Inong. Lalu di belakang ada seramo liut. Seramo liut liut itu belakang, berarti seram di belakang. Dan terakhir ada rumah dapur. Umumnya tamu yang awal pertama kali berkunjung pasti ada disambut di seramo liut, dan tuan rumah baru akan keluar dari seramo tengah. Yang uniknya dari rumah Aceh ini, ketika sebuah keluarga memiliki seorang anak gadis yang siap untuk dipinang, anak gadis tersebut itu awalnya tinggal di rumah Anjung. Di rumah Anjung, secara terpisah di rumah Anjung. Atau di seramo liut di belakang. Nanti setelah anak gadis itu menikah, barulah pindah ke rumah Inong. Jadi perpindahan dari rumah Anjung ke rumah Inong. Yang tadinya orang tuanya tinggal di rumah Inong pindah ke rumah Anjung, yang tadinya tinggal di rumah, yang anak gadis yang tinggal di rumah Anjung pindah ke rumah Inong. Rumah dapur ini biasanya memang berisi layaknya dapur, tempat menyimpan makanan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari luar mungkin besar, panjang, dan tampaknya sepertinya kecil. Namun ketika kita masuk ke dalamnya, itu terdapat beberapa serami atau seramo, dan ruangannya cukup besar. Dan sangat menyenangkan sekali ternyata melihat desain rumah khas Aceh ini. Sehingga rumah tradisional ini tidak hanya sebagai suatu tradisi yang telah berlangsung sejak nenek moyang,
Ami pun yang bukan berasal dari Aceh menjadi memahami bagaimana kondisi masyarakat Aceh, secara kekerabatan, filosofi-filosofi yang terpaut dalam Romo Aceh ini sendiri, yang memang sudah dari luar itu tampak warna-warna khas yang umum menjadi ciri dari masyarakat Aceh, yaitu ada warna hijau, kuning, merah, hitam, dan putih. Sehingga dapat memperkaya filosofi arsitektur kami, memperkaya pandangan kami tentang budaya dari bumi Rencong ini atau Talo Rencong ini dari Provinsi Nanggung Aceh Darussalam. Semoga tradisi ini dapat kami jaga hingga generasi masa depan.